Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam. Siang juga Bu. Iya, apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Oke, baik Bu Dama. Seminggu yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Bu Dama kalau hari ini saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas Ibu. Nah, kemudian supervisi ini ada 3 tahapan yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama nanti ada pra observasi, kemudian ada observasi, lalu di akhir nanti ada pasca observasi. Nah, siang hari ini kita akan melaksanakan tahapan pra observasi dahulu, di mana harapan kita sama-sama bisa berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan Bu Dama untuk melaksanakan supervisi. Nah, jadi untuk membuka percakapan kita hari ini, Bu Dama, kalau saya boleh tahu, apa ini harapan Ibu dari pertemuan kita hari ini? Nah, harapan saya dari pertemuan kita hari ini, dari diskusi kita hari ini, saya berharap pembelajaran yang saya bawakan nanti akan menjadi lebih baik lagi. Oke, baik ya Bu ya. Nah, jadi tujuan kita untuk berdiskusi ini kan terkait persiapan Ibu Dama dalam pelaksanaan supervisi agar menjadi lebih baik lagi nantinya, kan begitu ya Bu ya. Nah, kalau saya boleh tahu nanti materi yang akan Ibu sampaikan apa ya Bu? Materi saya ini kebetulan bab 2 di buku pembelajaran saya, bab 2. Bab 2 ini ada 3 tema yang di dalamnya. Yang pertama itu ada iklan, slogan, dan poster. Nah, kebetulan yang rencananya mau diobservasi ini adalah tentang slogan. Baik Bu Dama. Jadi terkait tentang slogan ini Bu, tentunya kan ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari materi slogan ini ya Bu ya. Nah, jadi apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai di sini Bu? Tujuannya di sini dalam pembelajaran saya ini, saya ingin agar anak-anak memahami menulis slogan secara kreatif sesuai dengan ide mereka masing-masing. Oke, baik ya Bu ya. Nah, jadi tadi kan area yang ingin Ibu capai yaitu kemampuan menulis anak ya Bu ya. Jadi di sini apa kira-kira Bu yang akan Ibu kembangkan dari tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ini? Di sini saya ingin mengembangkan kemampuan anak tentang menulis dan mampu dia mengeluarkan apa yang ada di pikirannya sehingga muncul slogan-slogan yang memang mereka buat sendiri. Baik Bu Dama, jadi strategi apa yang akan Ibu gunakan di RPP yang Ibu ajarkan guys? Ini strategi yang saya pilih adalah pembelajaran berdiferensiasi produk ya, berdasarkan minat mereka. Itu saya akan memberikan pengertian dulu kepada anak-anak tentang apa itu slogan, tapi dengan melalui contoh dulu. Dengan contoh, saya berikan contoh slogan tadi, kemudian mereka menyimpulkan sendiri bagaimana yang dimaksud dengan slogan. Kemudian setelah mereka memahami, mereka akan membuat slogan sesuai dengan keinginan mereka sendiri, ya, dengan beberapa pilihan yang saya berikan. Baik ya Bu ya. Jadi tadi Ibu akan mengajak siswa untuk membuat slogan sesuai dengan ide-ide mereka dan bagaimana slogan itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Baik ya Bu ya. Jadi Ibu akan menggunakan pembelajaran diferensiasi produk sesuai dengan minat siswa ya Bu ya. Nah, baik. Jadi alat peraga apa nih yang akan Ibu berikan kepada anak-anak? Di sini saya akan membuat contoh dari gambar-gambar. Dari gambar-gambar itu kemudian mereka akan membuat slogannya dari gambar yang mereka lihat. Jadi saya siapkan gambar, beberapa buah gambar pada anak-anak. Iya. Terkait persiapan itu juga
alat peraga yang akan Ibu bawakan yaitu berupa gambar yang nantinya akan menggali ide-ide dari siswa kan seperti itu. Nah, lalu Bu, kapan akan Ibu laksanakan proses pembelajaran ini? Rencananya besok saya akan melaksanakan pembelajaran. Oke, baik Bu. Jadi besok hari Rabu saya akan datang ke kelas Ibu ya untuk melihat bagaimana proses pembelajaran Ibu. Saya akan melihat apa saja yang terjadi dalam proses pembelajaran tersebut. Dan setelah itu maka kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi Bu yang nantinya akan dihadiri oleh Ibu Devi Agustina sebagai pengajar praktik saya. Sampai bertemu nanti di kegiatan observasi kelas besok ya Bu ya. Mudah-mudahan pembelajaran itu menjadi lebih baik ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di observasi ini. Sampai ketemu nanti ya Bu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Beri salam. Selamat pagi. Nah, sebelum kita memulai, waksa dulu siapa yang tidak Airis. Semua kecuali dari warga sapi sama Ridho pertama Alfa. Linda, Dwi, Vila, Korban, Joy, Anissa, Luzman, Marcella, Asya, apa ya? Nah, udah. Nah, seperti biasanya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Saya. Ya. Artinya Enggak tahu. nah, oke. Jawabannya sekali-sekali tuh sepandai-pandainya tuh melompat sekali-kali dan juga bisa jawabannya. Ada yang bisa menjawab dengan jawaban yang berbeda? Ini buat dua, kita akan mempelajari tentang iklan. Dan sudah? Tema iklan sudah, ya. Nah, kita akan siswa mampu menulis. Nah, sebelumnya apa yang dimaksud dengan slogan? Kita diskusikan dulu. Apa itu slogan? Slogan loh. Kreatif itu kan kemampuanmu untuk mampu menciptakan beragam-ragam itu kreatif. Gak sama dengan orang lain. Orisinil asli itu kreatif ya. Gak nyontek. Itu bukan slogan. Nah, kalau yang mencontohkan dari contohnya nanti kamu bisa. Aku ada atau saya ada karena ada. Contoh yang lain, kita buat contoh yang lain. Kalau slogan adalah itu memecahkan masalah tanpa masalah. Kira-kira apa ya? Apa itu slogan kalau demikian? Dari sini ya, kita coba menyimpulkan. Yang bagus. Bagus tadi kan menarik. Bagus ya. Disajikan secara kreatif, mudah diingat. Kata-kata yang mudah diingat. Kenapa dia mudah diingat? Karena kalimatnya pendek. Itu dia, karena kalimatnya pendek. Ya? Oke. Jadi dari sini, dari contoh ini kita dapat menyimpulkan slogan. Ya? Jadi kamu harus pahami itu. Nah, sekarang di sini kamu masing-masing ya
Sudah? Sebelumnya ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Kayak mana buatnya? Yang buat kalimat. Kalimatnya itu, ya. Apa perlu contoh lain? Ada yang mau contoh lain? Kita buat contoh. Yang kita ambil dari orang lain. Karena harus ini ya. Tak ada kata terlambat untuk sukses misalnya. Tak ada kata terlambat untuk sukses. Yang sering ada, kamu dengar apa? Belajar. Tak ada kata terlambat untuk belajar. Nah kita ganti yang lain. Sehingga yang kita buat ini adalah milik kita, nggak nyontek. Inilah yang disebut dengan orisinil, keaslian. Ini memang saya buat, saya ciptakan. Oke? Ada lagi yang mau bertanya? Sudah ada diberikan beberapa contoh dan cara membuatnya. Yang pasti dia kalimat pendek yang menarik dan mudah kita ingat. Ya, nggak ada kata sayanya gitu ya. Karena kalau saya belajar dengan sungguh-sungguh itu bukan sebuah slogan. Kenapa? Karena slogan itu kadang tidak menggunakan subjek ya, karena subjek. Subjek itu topik pembicaraan dari siapa, pelakunya siapa. Ada yang mau bertanya? Kira-kira jelas kulitannya? Nah nanti hasil dari kerjamu akan saya suruh bacakan atau kita buat dia di dalam bentuk tabel di depan. Nanti kita tentukan apakah dia jenis kalimat biasa atau slogan. Oke, jika tidak ada yang mau bertanya, silakan ciptakan. Jangan nyontekkan teman pula ya. Harus suka kita supaya jadi motivasi sama diri kita baru bisa. Temanya ya kita tentukan ya. Apakah temanya semua adalah motivasi belajar ya? Temanya kita tentukan. Berapa tema? Motivasi. Satu, motivasi untuk belajar. Nah, buatlah seperti itu. Yang kedua, apa lagi? Usaha. Mungkin usaha, dunia kerja, atau apa? Bisnis. Saya tawarkan padamu. Apa tema yang mau kita buat selain belajar? Dan bervariasi ya. Kehidupan sehari-hari bertemakan kehidupan ya. Boleh. Ada lagi mau apa? Temanya? Tema apa? Hobi. Hobi boleh. Hobi. Oke. Sekarang boleh di dalam 10 itu, di dalam 10 kalimat slogan yang mau kamu buat, tiga tema itu boleh ada di dalamnya, ya. Biar kalau 10 dan motivasi belajar semua kan bingung. Kalau beragam dia kan bisa macam-macam ya. Oke. Karena tidak ada lagi yang mau bertanya. Ada pertanyaan? 1. Ada pertanyaan? 2. Tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau begitu silakan ambil bukumu. Buatlah 10 buah dari slogan yang bagus, yang baik. Karena ada 4 kriteria nanti penilaiannya sesuai dengan tema, kemudian bahasanya, ya, menarik atau enggak. Kemudian kreativitasnya, kalau dia nyontek-nyontek dengan teman sebelah berarti kan kreatif, ya, tidak kreatif. Jadi ada beberapa kriteria slogan yang bagus. Oke, kalau begitu silakan dikerjakan. Saya kasih waktu berapa menit ya? 20 menit. 1 Bu. Yakin? Ya, saya kasih waktu pengerjaannya selama 20 menit. Berarti 1 buah 2 menit. Bisa 20 menit? Nah, kita coba. Waktu Aja Bu.
Cekot aja dulu. Karena nanti kita akan tahu di sini apakah benar atau salah yang kamu buat. Karena tadi kesimpulannya sudah kita tahu. Bu, bisa gratis. Ibu, ibu, bu. Tadi saya mau nanya tuh, ada yang mau telepon. Bu, Kamu katakan tadi otak dibaca. otak saya capek. Bu, ibu. Jadikan sebagai Bu, kalimat apa, Bu? tema juga nggak apa-apa. Dengan kalimat pendek dan Kalau salah kita checklist di bukan slogan. Kalau dia slogan, oke. Siapa yang mau coba maju ke depan? Dari depan. Ya, sekarang perhatikan ke depan. Yang semuanya menjadi paham. Satu. Buat yang garis bantu pakai pensil ya. Garis bantu pakai pensil. Biasakan harus ada dari rumah tiap hari. Sudah? Nah, hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Namun sebelumnya, nah kita akan mengulang kembali apa yang dimaksud dengan poster tadi, slogan tadi. Siapa yang bisa menjawab? Oke. Slogan adalah kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Oke. Tadi semua sudah paham apa yang dimaksud dengan slogan. Kalau kurang paham coba. Apa tadi tadi? Slogan coba. Coba ulang. Maksudnya kan ulang. Slogan adalah kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Tuh. Apa yang kurang? Menarik. Tadi, nah, masih belum paham. Sekarang masih belum paham. Oh, oke.
adalah bagaimana anak-anak dapat menulis dengan baik mengenai slogan dan kemudian langkah-langkahnya. Adanya media yang lebih menarik mungkin ya, menurut saya demikian. Medianya harus lebih menarik lagi mungkin buat mereka. Iya. Jadi tadi kendalanya itu adalah media. Masih kurang. Masih kurang. Dari media yang sudah disediakan itu masih kurang. Jadi kira-kira Bu, solusi apa yang bisa dikerjakan untuk menghadapi kendala tersebut? Jadi ya itu tadi dari hasil pemikiran saya mungkin saya bisa menyiapkan media yang lebih menarik lagi sehingga mereka fokus dan dapat betul-betul memahami keseluruhan siswa. Memberikan media baik. Jadi kalau boleh saya tahu depannya bagaimana apa itu akan dilaksanakan perbaikan terhadap kendala-kendala yang dihadapi. Kalau mungkin di pertemuan itu saya akan membuat pembelajaran. Baik Ibu, alhamdulillah ya pembelajaran yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik dan mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ke depannya akan bisa terlaksana dengan baik pula seperti itu. Nah, selesailah kegiatan supervisi kita mulai dari pra-observasi, observasi dan pasca observasi di hari ini. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Dama yang sudah bersedia saya observasi. Kemudian saya juga terima kasih kepada Bu Devi ibunya karena sudah memberikan tanggapan dan umpan baliknya. Untuk itu saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.